Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Firmansyah sebagai suami si miskin. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nuraini selaku istri si miskin. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky sebagai raja. Perkenalkan, nama saya Siti Sajadah Wafa sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Gianni Sofia Harum sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Eko Fadila sebagai pedagang. Perkenalkan, nama saya Wardani sebagai pengatur. Dan saya Dini Sapitri sebagai perekam video. Pada zaman dahulu kala, di negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Keduanya sangat dibenci orang. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Bantara Indra. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadap baginda raja. Si miskin juga ingin datang menghadapnya. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda raja yang mendengarnya pun bertanya. Ada apa ini? Tanya si raja. Usir si miskin ini dari sini. Pita sang raja. Orang-orang mengusirnya ke tepi hutan, tetapi di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar. Tetapi di pasar, ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang jalan, si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah, menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri itu, dan sebagai penghilang dahaga diminumlah ruas tebu tersebut. Ya Dewa, hamba tahu di balik setiap kesukaran pasti ada kemudahan, dan hamba percaya Engkau selalu memberikan jalan terbaik pada hamba. Tak berapa lama, istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah membelam atau mangga yang ada di dalam taman raja itu. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah membelam tersebut. Si miskin pun berkata kepada sang istri, Ayo, hai Dinda, apakah Dinda hendak menyusul Anda? Tidakkah Dinda tahu akan hal yang sudah lalu? Jangankan hendak meminta suatu barang, Anda hanya datang saja sudah dipukuli orang-orang kampung. setelah didengar oleh istrinya, kata suaminya demikian itu, maka semakin menangislah sang istri. Maka suaminya berkata, Janganlah Dinda, jangan menangis. Berilah Kakanda waktu untuk mencari Dinda buah membelang itu. Jikalau Kakanda dapat buah membelang itu, Kakanda janji akan memberikannya kepada Dinda. maka istrinya pun berhenti menangis. Kemudian si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah membelang itu. Setelah sampai di pasar, si miskin pun menghampiri pedagang buah membelang itu. Ia pun hendak meminta buah membelang itu, namun ia takut dipukuli dan diusir orang-orang. Kemudian orang yang berjualan buah membelang itu berkata, Hai miskin, apa maumu? Kalau ada belas dan kasihan dari Tuhan akan hamba orang miskin ini, hamba minta diberikan buah membelang yang segar, dan buah itu hamba hendak meminta buah membelang Tuhan yang sudah barangkali hanya Tuhan. sahut si miskin. Maka terkutuklah hati orang-orang pasar itu setelah mendengar kata-kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Mereka merasa kasihan kepada si miskin. Ada yang memberi buah membelang, ada yang memberi nasi, ada yang memberi kain baju, dan ada yang memberikan buah-buahan. Si miskin itu pun terheran karena ia diberi berbagai jenis pemberian oleh orang-orang pasar. Ya Dewa, ada apa ini? Mengapa mereka memberikan berbagai pemberian pada hamba? Bukankah mereka biasa yang memukuli dan mengusir hamba? Terima kasih ya Dewa, Engkau telah memberikan hamba rezeki. Kata si miskin. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya akan hal itu, maka ia pun segera kembali ke dalam hutan untuk menemui istrinya. Inilah Dinda, buah membelang yang semua buah-buahan, makanan serta kain baju. Ucap si miskin.
tidak tahan dengan kelakuan istrinya yang seperti orang yang hendak mati, maka si miskin nekat untuk pergi menghadap Maharaja Indradewa. Namun saat itu Baginda Raja sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan para raja. Si miskin pun datang lalu masuk ke dalam untuk menemui Baginda Raja. Hai miskin, apa kehendakmu? Ujar Baginda Raja. Tuanku, Ujar si miskin seraya bersujud. ampun Baginda, ampun. Kalau ada belas kasihan Baginda terhadap orang yang hina ini, hamba hendak meminta buah mengkolam yang ada di taman raja. Ucap si miskin. Hendak kau buatkan apa buah mengkolam itu? Tanya Raja. Hendak dimakan Baginda. Jawab si miskin. Hei kalian, ambilkanlah setangkai buah mengkolam dan berikan kepada si miskin ini. Kita sang raja. Maka diambillah buah mengkolam itu lalu diberikan kepada si miskin. Kemudian si miskin pun mengambil buah mengkolam itu seraya berterima kasih kepada Baginda Raja. Hamba sangat berterima kasih wahai Baginda Raja. Ucap si miskin seraya menundukkan kepalanya. Kemudian si miskin pun berjalan keluar istana dengan perasaan bahagia. Setelah itu Baginda pun berjalan kembali masuk ke dalam istana. Dan semua raja-raja serta menteri bulu balang rakyat itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Akhirnya si miskin pun telah sampailah ke tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya kedatangan suaminya itu yang membawa setangkai buah mempelam, maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya buah mempelam itu. Adapun selama istri si miskin hamil, maka banyaklah makanan-makanan, kain baju, beras padi, dan segala perkakas-perkakas itu diberikan oleh orang kepadanya. Beberapa bulan kemudian, pada saat kondisi baik dan tepat, pada malam hari di bulan purnama yang terang benderang, maka saat itu juga lahirlah seorang anak lelaki yang sangat sempurna, paras, dan rupanya. Anak lelaki itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Maka dengan takdir Mahadewa, dia menganugerahi pada hambanya saat si miskin hendak menggali tanah untuk tempat ari-ari anaknya dan mendirikan tiang teratap. Kemudian ia menemukan sebuah telaju besar berisikan emas yang sangat banyak. Lalu istrinya pun datang dan melihat emas itu. Sepertinya emas ini tidak akan pernah habis dibuat belanja sampai kepada anak cucu kita nanti. Ucap sang istri kepada suaminya. Kemudian ia menjadi kaya dan memberikannya barang-barang keperluannya seperti kendi, lampir, utar-utar, celana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah memberi barang-barang itu, si miskin pun berseru sambil menimang anaknya. Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadikanlah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, pari, dan istananya, serta dengan negeri bulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah Baginda. Ucap si miskin. Lalu sebuah keajaiban pun muncul dan permintaan si miskin pun terkabul. Dan si miskin pun menjadi raja. Ia pun bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi dan negeri itu pun dinamakan Puspasari. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita hikayat si miskin, Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Selain itu, kita juga harus saling tolong menolong terhadap sesama, apalagi pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Terima kasih.